Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Amir, NPM 17110337, kelas TIM 1702, jurusan Teknik Informatika. Saya mahasiswa di Universitas Budi Dharma Medan. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi program yang telah saya akan buat. Materi-materi program yang akan saya review atau yang akan saya bahas dari pertemuan ketiga sampai ke pertemuan ketujuh. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan langsung mereview materi program di pertemuan ketiga, yaitu membuat database dan menampilkan record di data grid view. Di sini saya menggunakan software Microsoft Access 2010 dan menggunakan software Visual Basic 2008. Maksud dari membuat database di Microsoft Access, kita harus ketahui dulu apa itu database. Database ialah suatu kumpulan data yang tersusun rapi atau terorganisir dan dapat diakses di sistem komputer kita. Lalu, setelah saya menjelaskan apa itu database, langsung kita masuk ke software Microsoft Access. Nah, di sini saya telah membuat suatu tabel, yaitu tabel yang saya save dengan nama mahasiswa. Di tabel ini terdapat namanya file. File tersebut sudah saya ubah menjadi NPM, nama, fakultas, jenjang, dan jurusan. Apa itu file? File adalah kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti, atau lebih singkatnya adalah tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama data yang akan kita isi. Oke, setelah kita membuat database di Microsoft Access, kita langsung masuk ke software Visual Basic untuk menjelaskan atau menampilkan record di data grid view. Nah, di sini saya telah membuat data grid view. Tian record itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa file yang sangat lengkap yang telah kita buat tadi. Nah, untuk contoh record yang tadi saya jelaskan adalah seperti ini. Ini kumpulan beberapa file yang tersusun rapi. Maksudnya adalah database atau file database yang telah kita buat di Microsoft Access juga akan terkoneksi di program Visual Basic. Ya, membahas di pertemuan ketiga, saya langsung lanjut mereview materi program di pertemuan keempat, yaitu membuat CRUD di VBNet. Nah, CRUD itu sendiri adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Create itu sendiri adalah proses pembuatan data baru, sedangkan read proses pengambilan data dari database atau pembacaan, lalu update adalah proses mengubah data yang berada di database, lalu yang terakhir adalah delete. Delete adalah proses untuk menghapus data yang ada di database. Proses ini sangat berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari database. Oke, setelah saya menjelaskan apa itu truth, kita langsung masuk ke program ataupun masuk ke software Visual Basic. Nah, di sini saya telah membuat suatu form, yaitu form mahasiswa yang isinya ada NPM, nama, fakultas, jenjang, jurusan. Nah, nama-nama tersebut sesuai dengan file di database yang telah saya buat di Microsoft Access. Selain itu, di sini saya menambahkan tombol tambah, simpan, edit, hapus, batal, dan keluar. Oke, untuk mengetahui
cara menggunakan Chroot, kita jalankan programnya terlebih dahulu. Nah, setelah muncul, kita coba jelaskan cara pembuatan data baru atau create, yaitu dengan klik tambah, lalu npm kita buat sembarang saja 17 11 02 28, lalu kita enter. Nah, nama ini kita juga buat sembarang saja, tidak apa-apa, Dimas Seto. Lalu fakultas kita buat di sini, saya akan membuat Dimas Seto Fakultas Ilmu Komputer, lalu jenjangnya ialah S1, jurusannya ialah Sistem Informasi. Lalu coba kita simpan. Nah, proses create atau pembuatan data baru berhasil ya. Ini dia Dimas Seto dengan NPM 17 11 02 28, Fakultas Ilmu Komputer, jenjang S1 dan jurusan Sistem Informasi. Setelah kita membuat create atau pembuatan data baru, lalu kita buat update ataupun mengubah data yang berada di database. Oke, kita klik tambah lagi. Kita masukkan NPM yang sudah ada di field ini. Kita masukkan 17 11 02 28. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat nama Dimas Seto. Untuk mengaktifkan tombol update ataupun kita akan mengubah datanya, kita ubah aja langsung Dimas Seto menjadi Raffi Ahmad. Lalu coba kita klik tombol edit. Nah, otomatis nama Dimas Seto tersebut berubah menjadi Raffi Ahmad. Nah, proses edit itu berhasil ya. Setelah kita mencoba tombol update, kita lakukan tombol delete, yaitu proses untuk menghapus data yang ada di database. Kita klik tambah, masuk ke npm. Contoh npm yang saya masukkan ialah 17 11 02 28. Kita enterkan teman-teman. Lalu di sini muncul npm 17 11 02 28 dengan nama Raffi Ahmad, Fakultas Ilmu Komputer, jenjang S1, jurusan Sistem Informasi. Lalu kita lakukan proses delete atau menghapus data di database. Coba kita lakukan ya teman-teman. Oke, berhasil. Nama Raffi Ahmad telah hilang ya. Berarti tombol delete telah berhasil dilakukan. Setelah itu kita coba keluar. Oke, untuk pertemuan kelima yaitu adalah latihan. Nah, latihan ini disuruh membuat tabel baru pada database yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Lalu, tabel yang dibuat harus sesuai dengan gambar yang telah dilampirkan oleh dosen selaku dosen saya, yaitu Bapak Surya Dharma Nasution. Dan jumlah tabel di database tersebut menjadi 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel dosen. Kemudian di program yang ada di Visual Basic Net, tambahkan 1 form lagi buat bisa simpan, edit, dan hapus seperti pada form mahasiswa yang saya review di pertemuan keempat. Secara tidak langsung di sini ataupun di latihan 5 membuat form dosen menjadi ataupun mengaktifkan Chroot. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan masuk ke software Microsoft Access untuk membuat tabel dosen. Nah, di sini saya telah membuat tabel dosen. Di fieldnya saya ubah atau saya rename menjadi NIDN, isinya nama dan email. Setelah saya membuat database di Microsoft Access, khususnya database dosen,
kita coba masuk ke software Visual Basic. Nah, di sini juga saya telah membuat satu form, yaitu form dosen yang isinya ada NIDM, nama, email. Nah, NIDM, nama, email ini sesuai yang ada di database Microsoft Access yang telah saya buat. Lalu ada juga tombol tambah, simpan, edit, hapus, batal, dan keluar. Nah, untuk membuat read, update, dan delete untuk mengaktifkannya ataupun menjalankannya, coba kita jalankan program yang telah saya buat terlebih dahulu. Nah, setelah muncul form dosen ataupun program telah jalankan, saya akan mencoba membuat database baru atau create. Klik tambah, kita masukkan NIDN sembarang saja, 011 21 21 22. Kita enterkan. Nah, namanya saya buat Mesran. Email saya buat mesran200@gmail.com. Lalu coba kita simpan, berhasil atau tidak. Nah, proses create atau membuat database baru berhasil ya, data baru berhasil ya. Setelah berhasil membuat database baru atau create, coba kita membuat edit ataupun mengubah data yang berada di database. Coba klik tambah, lalu masuk NIDN-nya 0 12 50 48 903. Coba kita enterkan. Nah, di proses edit ini saya coba memunculkan data Christian Siregar dengan email christiansiregar700@gmail.com. Coba kita edit menjadi Apple Roni Druro. Emailnya juga kita ubah menjadi aproniduro100@gmail.com. Coba kita aktifkan tombol edit, berhasil atau tidak. Nah, berhasil ya. Awalnya tadi di sini adalah namanya Christian Siregar dengan email Christian Siregar dan seterusnya. Berarti proses edit berhasil ya, teman-teman. Nama Christian menjadi Everoni. Setelah berhasil mengaktifkan tombol edit atau update, kita coba mengaktifkan tombol delete. Kita coba lagi klik tambah 0 11 21 21 22. Nah, di tombol delete ini saya mencoba untuk menghapus data mesran. Untuk itu, kita coba aja langsung klik tombol hapus atau delete. Nah, data mesran telah hilang ya. Otomatis berarti truth ataupun latihan 5 untuk form dosen telah berhasil. Truth telah berhasil saya buat. Setelah itu, silakan klik keluar. Oke, untuk pertemuan ke-6 ini, saya akan mereview materi program, yaitu menu utama, login, dan hak akses. Nah, sebelum masuk ke software Visual Basic, kita harus membuat tabel baru, yaitu tabel pengguna di Microsoft Access. Kita bikin database baru di Microsoft Access. Nah, di sini saya telah membuat tabel pengguna dan fieldnya telah saya ubah menjadi X username, X password, dan X label. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya untuk nama Epi Faisal Amir itu berbeda label. Epi sebagai prodi dan Faisal Amir sebagai mahasiswa. Seterusnya, Melah dan Melda sebagai prodi. Nanti database ini akan kita koneksikan ke software Visual Basic. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke software Visual Basic untuk mengkoneksikan database yang telah kita buat di Microsoft Access. Nah, di sini kita buat form baru, yaitu menu utama. Di menu utama ini terdapat master data,
yang isinya itu data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Dan di menu KRS dan KHS ada input KRS, cetak KRS, dan cetak KHS. Lalu di menu utama terdapat juga menu nilai. Menu nilai ini terdapat input nilai. Setelah kita mau membuat form menu utama, kita lanjut membuat login ataupun form login, hak akses yang akan kita buat untuk masuk sebagai prodi atau mahasiswa. Nah, loginnya seperti ini. Di sini tertulis login formnya yaitu username dan password. Username ini kita isi sesuai dengan apa yang kita buat di database. Username dan password sesuai dengan apa yang kita buat di database pengguna. Oke, untuk menjalankannya kita coba Ganja Properties. Lalu di state formnya kita ubah menjadi login form 1. Coba kita jalankan. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan username saya terlebih dahulu. Faisal Amir dengan password 123456789. Lalu coba kita okekan. Nah, jelas Faisal Amir ini terdata sebagai mahasiswa. Di mahasiswa terdapat hanya menu KRS dan KHS, yaitu isinya input KRS, cetak KHS, dan cetak KHS. Kita tutup aja. Lalu kita coba masukkan username prodi dengan nama Epi, passwordnya 1234567 lalu coba kita okekan saja. Nah, di menu prodi jelas prodi yaitu Epi terdapat menu master data dan nilai. Di menu prodi lebih banyak isinya terdapat data mahasiswa. Jika kita klik muncul data mahasiswa. Lalu ada juga data dosen, data mata kuliah. Lalu di nilai juga ada input nilai. Coba kita keluar saja, lalu kita keluar lagi. Nah, sebelumnya di master data, di menu utama, coba kita jalankan. Sebenarnya sebelum masuk ke login form 1, di menu utama juga saya akan menjelaskan sedikit. Coba kita jalankan. Nah, di menu utama ini terdapat master data, data mahasiswa, data dosen, data kuliah, KRS dan KHS, input KRS, cetak KRS, cetak KHS, nilai, input nilai. Nah, di menu-menu utama ini sudah ada ataupun sudah terdapat di menu login form mahasiswa ataupun menu form login prodi. Nah, lebih jelasnya programnya seperti ini isinya. Kita X-kan aja. Nah, setelah saya membahas ataupun mereview pertemuan ke-6 menu utama login dan hak akses, saya lanjut ke pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 yaitu kuis. Kuisnya adalah membuat form input untuk data pengguna menggunakan CRUD, atau kita akan mengajukan CRUD, create, read, update, dan delete. CRUD ini telah saya bahas ataupun saya review di pertemuan ke-4 dan latihan dosen pertemuan ke-5. Oke, untuk lebih jelasnya, coba saya masuk ke
Microsoft Access. Di sini kita coba membuat sebelumnya kita sudah membuat pengguna ataupun tabel pengguna, database baru tabel pengguna. Di sini jelas fieldnya telah saya ubah, yaitu add username, X password, dan X label. Setelah kita membuat database ini, kita coba langsung masuk ke software Visual Basic. Di software ini kita coba memasukkan form ataupun menambah form lagi, yaitu form pengguna. Di form pengguna kita tambahkan X username, X password, dan X label. Nah, X username, X password, dan X label ini sesuai dengan database atau field database yang ada di Microsoft Access. Lalu di samping itu saya juga membuat tombol tambah, simpan, edit, hapus, batal, dan keluar. Nah, untuk mencoba mengaktifkan ataupun membuat cerut, coba kita jalankan programnya terlebih dahulu. Nah, di sini kelihatan username, X password, dan X label. Nah, ini fieldnya sebelumnya di database juga sama. Setelah program jalan di programnya jalan khususnya di POM pengguna, di sini saya akan mencoba mengaktifkan ataupun membuat proses create terlebih dahulu, yaitu proses pembuatan data baru. Oke, saya klik tambah saja. Lalu add username-nya saya buat di sini Rani Jebua. Nah, saya enterkan saja karena kan saya akan membuat create ataupun data baru. Nah, X passwordnya kita sembarang saja 1223. X labelnya Rani Jebua adalah seorang mahasiswa. Coba kita klik simpan, bisa atau tidak. Nah, proses create atau pembuatan data baru berhasil ya. Rani Jebua 1223 dan mahasiswa. Ini data barunya. Setelah berhasil membuat data baru atau create, kita coba membuat data update, yaitu proses mengubah data yang berada di database. Oke, kita klik aja tombol tambah, lalu kita masukkan nama Rani Jebua saja, Rani Jebua, lalu kita enterkan saja. Nah, di X password ini coba kita ubah atau kita edit, kita update passwordnya menjadi 1667. Nah, X label Rani Jebua yang awalnya mahasiswa, di sini saya akan mencoba mengubahnya menjadi prodi. Apakah tombol edit ataupun mengubah data yang ada di database akan berubah? Nah, kita coba klik edit. Nah, otomatis tombol edit berhasil ya. Passwordnya berubah menjadi 1667 dan labelnya yang awal jadi mahasiswa Rani Jebua telah berubah menjadi prodi. Setelah berhasil membuat tombol update atau mengaktifkan tombol update, saya akan mengaktifkan tombol delete ataupun hapus. Kita klik aja tambah. Di sini saya akan coba mendelete epi saja. Epi, username-nya epi. Nah, di sini epi password 1234567 level prodi. Di sini saya akan mencoba mendelete ataupun menghapus data yang ada di database. Apakah bisa? Lalu coba kita klik delete atau hapus. Nah, nama FB dengan password sekian, levelnya prodi sudah hilang ya. Berarti proses truth yang diperintahkan oleh dosen saya, kuisnya, telah berhasil saya kerjakan. Kita klik keluar saja. Kita X-kan saja. Kita minimas. Oke, demikianlah review program dari pertemuan ketiga dan ketujuh yang bisa saya buat. Lebih ataupun kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.